Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Industri yang mengenai perkembangan dan budaya organisasi. Yang beranggotakan Didi Aridi, Indah Nirma Ainaya, saya, Indraya, Indri Fitriani, dan Omara Ansor. Memasuki latar belakang, setiap organisasi mempunyai budayanya masing-masing yang menjadi ciri khas suatu organisasi. Memegang peranan yang cukup penting dalam organisasi tersebut karena budaya yang baik akan dapat memberikan kenyamanan yang kemudian menunjang peningkatan kinerja anggotanya. Sebaliknya, budaya organisasi yang kurang baik atau yang kurang sesuai dengan pribadi anggotanya akan memicu penurunan kinerja setiap anggotanya. Namun, dalam hal menciptakan serta menumbuhkan sebuah budaya organisasi tidak hanya bertitik tumpu pada kenyamanan anggota saja. Ada banyak faktor-faktor lain yang harus diperhatikan. Diperlukan pemikiran yang matang untuk dapat menciptakan dan menumbuh kembangkan budaya yang akan dapat berdampak baik perusahaan. Di Indonesia, budaya organisasi mulai dikenal pada tahun 80 sampai 90-an saat banyak dibicarakan tentang konflik budaya, bagaimana mempertahankan budaya Indonesia serta pembudayaan nilai-nilai baru. Pada era revolusi industri 4.0, untuk dapat bertahan setiap organisasi perlu menerapkan formula 4C, yaitu critical, creativity, komunikasi, collaboration. Di era digital ini diperlukan tingkat inovasi dan kreativitas dari setiap organisasi. Teori inovasi sering menekankan bahwa inovasi lebih luas daripada kreativitas dan mencakup implementasi ide-ide yang dibuat. Pengembangan budaya organisasi pada perguruan tinggi penting, karena sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang peningkatan kesehatan organisasi perguruan tinggi yang sampai dengan saat ini masih terus diupayakan. Dan tujuan dari makalah ini mengetahui peranan dari budaya organisasi pada perguruan tinggi, mengetahui perkembangan budaya organisasi, dan mengetahui penerapan budaya organisasi pada era 4.0. Dan rumusan masalahnya, bagaimana peranan budaya organisasi di perguruan tinggi, bagaimana perkembangan budaya organisasi, serta bagaimana menerapkan budaya organisasi di era 4.0. Memasuki bab 2 yang akan dijelaskan oleh Didi Aridi serta saudara Om. Bab 2. Landasan teori. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, value, keyakinan-keyakinan, belief, asumsi-asumsi atau assumption, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga disebut budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota organisasi atau karyawan sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi atau perusahaan. Dikutip dari Kilman dan kawan-kawan tahun 1988. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan sebagaimana dinyatakan oleh Deal and Kennedy tahun 1982 dan juga Robbins tahun 1990 karena menimbulkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai kunci yang saling menjalin, tersosialisasikan, menginteralisasi, menjiwai pada para anggota dan merupakan kekuatan yang tidak tampak. Perilaku karyawan secara tidak disadari, dikendali, dan terkoordinasi oleh kekuatan yang informal atau tidak tampak. Para anggota merasa komit dan loyal pada organisasi. Adanya musyawarah kebersamaan atau kesetaraan dalam hal-hal yang berarti sebagai bentuk para partisipasi, pengakuan, dan penghormatan terhadap karyawan. Selanjutnya, semua kegiatan berorientasi atau diarahkan kepada misi atau tujuan organisasi. Adanya koordinasi, integrasi, dan konsistensi yang menstabilkan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya, berpengaruh kuat terhadap organisasi dalam 3 aspek, yaitu pengarahan perilaku dan kinerja organisasi,
penyebarannya pada anggota organisasi dan kekuatannya, yaitu menekan para anggota untuk melaksanakan nilai-nilai budaya. Jadi, budaya organisasi yang benar-benar dikelola sebagai alat manajemen akan berpengaruh dalam menjadi pendorong bagi karyawan untuk berperilaku positif, dedikatif, dan produktif. Nilai-nilai budaya itu tidak tampak, tetapi kekuatan yang mendorong perilaku untuk menghasilkan efektivitas kinerja. Lanjut ke fungsi budaya organisasi. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah budaya sebagai perekat sosial. Diartikan membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Yang kedua yaitu budaya sebagai pembeda. Hal itu berarti budaya kerja menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah budaya kerja, yang berarti perekat sosial dalam mempersatukan anggota-anggota dalam mencapai tujuan organisasi berupa ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Hal ini dapat berfungsi pula sebagai contoh atau perilaku para karyawan. Masuk ke bagian elemen budaya organisasi. Elemen budaya organisasi terbagi menjadi 2, yaitu elemen idealistik dan elemen behavioral. Elemen idealistik dikatakan idealistik karena elemen ini menjadi ideologi organisasi yang tidak mudah berubah, walaupun di sisi lain organisasi secara natural harus selalu berubah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Elemen ini bersifat terselubung atau elusif, tidak tampak ke permukaan, hidden, dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu apa sesungguhnya ideologi mereka dan mengapa organisasi tersebut didirikan. Yang kedua adalah elemen behavioral. Elemen yang kasat mata, muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari para anggotanya dan bentuk-bentuk lain seperti desain dan arsitektur organisasi. Elemen ini mudah diamati, dipahami, dan diinterpretasikan, meskipun kadang tidak sama dengan interpretasi dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi. Lanjut ke dasar budaya organisasi, yaitu nilai-nilai dan keyakinan organisasi merupakan dasar budaya organisasi. Keduanya memainkan peran penting dalam mempengaruhi etika berperilaku. Dikutip dari nilai-nilai oleh Kerins 2005. Yang diantaranya adalah nilai adalah konsep kepercayaan mengenai perilaku yang dikehendaki dan juga pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku. Masuk ke ciri-ciri budaya organisasi. Pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua adalah perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat adalah orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam orientasi itu. Terakhir, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim dan ukurannya individu. Lanjut ke perkembangan organisasi. Pada era revolusi 4.0, untuk dapat bertahan, setiap organisasi perlu menerapkan formula 4C, yaitu pemikiran kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Di sini ada teori organisasi berkembang melalui 3 pendekatan yang muncul berurutan, yaitu 1. Pendekatan klasik yang memperkenalkan cara membagi kegiatan kepada anggota organisasi sehingga setiap orang mendapat beban kerja yang merata dan sesuai kapasitasnya. Yang kedua adalah pendekatan neoklasik, menemukan bahwa iklim organisasi juga perlu dijaga agar selain ditugasi beban kerja yang merata dan sesuai kapasitasnya, anggota organisasi juga bisa bekerja dengan nyaman karena dalam organisasi terdapat suasana kerja yang baik. Yang ketiga, pendekatan modern, yaitu menemukan bahwa setelah beban kerja terdistribusi dengan baik dan suasana kerja juga nyaman, organisasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi luar lingkungannya agar bisa hidup dan berkembang dengan baik. Menyambung bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Indri dan Saudara Indraya. Masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian.
Metodologi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana pada penelitian ini menggunakan studi kasus berupa jurnal yang berjudul Pentingnya Pengembangan Budaya Organisasi pada Perguruan Tinggi. Hasil dan pembahasan. Perancangan budaya organisasi perguruan tinggi. Dalam rangka pengembangan budaya organisasi pada perguruan tinggi, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merancang postur budaya organisasinya. Antara lain meliputi A. Asumsi dasar yang menjadi akar yang melandasi atau roh yang mengalir pada seluruh aktivitas organisasi perguruan tinggi. B. Nilai-nilai organisasi, baik nilai kerja, nilai-nilai pelayanan, nilai-nilai komunikasi organisasi, maupun nilai-nilai individual. C. Norma-norma perguruan tinggi yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dikerjakan. D. Artefak sebagai unsur budaya organisasi kasat mata yang mewadahi nilai untuk dikomunikasikan. E. Value untuk mewadahi dan penanam nilai-nilai perilaku. B. Asumsi dasar organisasi perguruan tinggi. Asumsi dasar setiap organisasi adalah seperangkat nilai inti yang terkandung di dalam visinya. Oleh karena itu, visi perguruan tinggi merupakan asumsi dasar dari organisasi perguruan tinggi. Artinya, kandungan nilai pada visi perguruan tinggi menjadi keyakinan dasar dan senantiasa melandasi perilaku setiap warga kampus. Asumsi dasar dimaksud bukanlah asumsi dasar kerja yang menjadi elemen terpenting dalam budaya kerja, akan tetapi asumsi dasar organisasi yang merupakan elemen utama dari seluruh elemen budaya organisasi. Oleh karena itu, keberadaannya adalah sebagai sebuah pendirian utama perguruan tinggi yang harus mewarnai seluruh perilaku organisasi perguruan tinggi. Lanjut, nilai-nilai kerja. Terdapat sejumlah nilai organisasi yang perlu dikembangkan pada berbagai aspek organisasi perguruan tinggi, yaitu antara lain yang pertama, nilai-nilai kerja. Pengembangan nilai bertujuan membangun budaya kerja dalam perguruan tinggi. Yang kedua, nilai-nilai pelayanan. Pengembangan nilai ini bertujuan membangun budaya pelayanan. Yang ketiga, nilai komunikasi. Pengembangan nilai ini bertujuan untuk membangun budaya berkomunikasi organisasi. Yang keempat, nilai individual. Memasuki kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengembangan budaya organisasi pada perguruan tinggi penting karena sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang peningkatan kesehatan organisasi perguruan tinggi yang sampai dengan saat ini masih terus diupayakan. Terus di Indonesia budaya organisasi mulai dikenal pada tahun 80 sampai 90-an. Dekade awal tahun 2000-an banyak perguruan tinggi yang mencantumkan budaya organisasi dalam mata kuliahnya. Pada era revolusi industrial 4.0, untuk dapat bertahan setiap organisasi perlu menerapkan formula 4C, yaitu pemikiran kritikal, creativity, communication, collaboration. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan silakan untuk menulisnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.